Inilah 7 misteri di balik gunung meletus versi on the spot. Diawali dengan misteri di balik letusan Gunung Kelud. Meletusnya gunung yang terletak di Kediri, Jawa Timur pada 13 Februari lalu ini membawa cerita duka karena letusannya yang cukup luar biasa. Suara yang mengiringi letusan gunung ini tak hanya terdengar di wilayah Jawa Timur saja, namun juga terdengar hingga Jawa Tengah serta daerah istimewa Yogyakarta. Semburan abu vulkaniknya luar biasa dan menyelimuti hampir seluruh Pulau Jawa. Di samping dahsyatnya dampak letusan, ada beberapa fenomena menarik lainnya yang mengiringi erupsi Gunung Kelud. Salah satu foto gumpalan abu vulkanik terlihat membentuk sosok menyeramkan mirip raksasa. Entah merupakan rekayasa atau bukan, namun foto ini cukup menyita perhatian masyarakat. Fenomena lainnya adalah muncul foto lain yang cukup menghebohkan juga, tertangkap kamera ponsel masyarakat yang kala itu tengah dievakuasi ke lokasi penampungan. Dalam foto ini terlihat gumpalan awan hitam yang bergabung dengan kilatan petir sehingga menyerupai wajah bertanduk. Selain foto menghebohkan, masyarakat setempat juga meyakini mitos mengenai letusan Gunung Kelud yang terjadi pada Jumat Wage. Hari pasaran keempat dalam hitungan Jawa ini seolah mengokohkan diri sebagai hari keramat Gunung Kelud. Rupanya gunung ini memuntahkan lava pijar pada Kamis malam atau dalam perhitungan Jawa telah memasuki Jumat Wage. Pada 1965 silam, entah kebetulan atau tidak, Gunung Kelud juga meletus di hari Jumat Wage. Sebelum erupsi Gunung Kelud, Gunung Sinabung terlebih dahulu meletus. Abu vulkanik yang membumbung setinggi 8 km ini terlihat unik, lantaran membentuk sosok orang yang menengadah ke langit, seolah sedang berdoa. Beberapa orang mengaitkan penampakan ini dengan peringatan kepada masyarakat agar senantiasa tidak melupakan Sang Pencipta. Beberapa orang lainnya menafsirkan berbeda, bahwa wujud awan ini bagaikan orang yang sedang meminta maaf. Bagi sebagian warga Karo, Gunung Sinabung juga memiliki mitos tersendiri. Gunung yang memiliki ketinggian 2.469 meter ini disebut-sebut warga seringkali beraksi pada hari Sabtu dan Minggu. Letusan besar pernah terjadi pada Minggu 29 Agustus 2010 setelah sehari sebelumnya mulai mengeluarkan erupsi yang cukup besar. Begitu pula pada 2013 lalu, erupsi pertama Sinabung terjadi pada 15 September yang jatuh pada hari Minggu. Pada titik inilah warga sekitar Gunung Sinabung mengungsi. Terakhir, Sinabung mengeluarkan awan panas pada 1 Februari 2014 yang kebetulan jatuh pada Sabtu pagi. Beralih ke 2010, salah satu gunung berapi di Jawa Tengah yaitu Gunung Merapi meletus. Di tengah keriuhan akan bahaya wedus gembel, para pengungsi dan masyarakat digegerkan dengan beredarnya sebuah foto awan di puncak Gunung Merapi. Foto yang diambil oleh salah seorang warga Magelang ini disinyalir memiliki kemiripan dengan wajah Petruk, salah satu punakawan dalam pewayangan Jawa. Beberapa sesepuh desa menyatakan, konon jika telah terlihat kepala Mbah Petruk atau Nyai Petruk, maka akan terjadi letusan besar di puncak Gunung Merapi. Sebagian warga mempercayai adanya mitos Mbah Petruk yang telah dipercaya turun-temurun. Kabarnya, kepala Mbah Petruk yang menghadap selatan seolah mengartikan letusan Merapi terbesar akan menimpa daerah selatan, yakni Yogyakarta dan sekitarnya. Selain Mbah Petruk, warga juga dihebohkan dengan fenomena awan panas berbentuk menyerupai sosok pocong. Fenomena awan pocong ini bahkan terekam dalam sebuah video. Gumpalan awan panas keluar dari puncak Merapi dan membentuk sosok manusia dengan tali yang terlepas di bagian kepala. Beralih ke Meksiko. Gunung tertinggi kedua di Meksiko, Gunung Popocatépetl, sempat menyita perhatian saat meletus pada akhir April hingga awal Mei 2012 silam. Gunung ini juga meletus pada bulan Oktober hingga November di tahun yang sama.
Saat itu, warga di sekitar gunung mendapati sebuah fenomena aneh di sisi selatan gunung. Terdapat sosok wajah manusia yang mirip dengan sosok alien terukir di gunung Popocatépetl. Kabarnya, warga meyakini bahwa lokasi ini merupakan sarang alien yang tersembunyi jauh di bawah gunung. Berbagai penampakan objek misterius yang diyakini sebagai UFO di sekitar kawah gunung api ini memang kerap terjadi. Dilaporkan pada 30 Mei 2013 lalu, sebuah objek berwarna putih terlihat terbang mendekati puncak gunung, bergerak melingkar, dan kemudian masuk ke dalam kawah gunung berapi. Maret 2010 silam, gunung di Islandia, Eyjafjallajökull meletus. Sebulan berikutnya, tepatnya 14 dan 15 April 2010, Eyjafjallajökull kembali erupsi. Letusan ini bahkan mengganggu perjalanan udara jutaan penumpang. Peristiwa ini tercatat menjadi penghentian lalu lintas udara terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Tak diduga, sebuah radar yang merekam aktivitas gunung Eyjafjallajökull berhasil menangkap fenomena aneh. Sebuah penampakan wajah orang menyeringai menghebohkan warga setempat. Penampakan ini terbentuk akibat erupsi vulkanik yang terjadi pada glasier gunung Eyjafjallajökull. Sosok wajah ini mirip dalam sebuah lukisan berjudul The Scream, karya Edvard Munch. Kabarnya, sosok ini terilhami pada letusan Gunung Krakatau pada 1883. Gempuran hebat Gunung Lokon di Sulawesi Utara 2011 silam berdampak pada naiknya permukaan tanah. Hal ini menyebabkan munculnya benda-benda purbakala yang lama terpendam ke permukaan. Salah satunya adalah penemuan telapak kaki kiri di tengah letusan Gunung Lokon yang terjadi pada 1 Agustus 2011. Penemuan jejak kaki ini menggemparkan warga karena ukurannya yang seperti raksasa. Para arkeolog memperkirakan telapak kaki raksasa ini merupakan peninggalan prasejarah. Sementara penduduk setempat meyakini tapak kaki raksasa berukuran 72 cm dan lebar 30 cm ini milik Xiao Kuro. Gambar wajah seram dalam erupsi Gunung Bromo beredar di telepon genggam warga sekitar Gunung Bromo. Dalam erupsi Bromo yang berupa asap pekat berwarna kecoklatan ini seolah menggambarkan profil wajah seram. Foto ini telah beredar di kalangan warga suku Tengger sejak status Gunung Bromo dinaikkan statusnya menjadi awas pada November 2010 silam. Warga suku Tengger mempercayai kabarnya foto ini merupakan sosok Joko Seger karena bentuk wajahnya seperti orang zaman kerajaan. Joko Seger merupakan penguasa kawasan Tengger bersama istrinya Roro Anteng. Pemirsa, itulah ketujuh misteri di balik gunung meletus versi on the spot. Di balik kepercayaan masing-masing dan sudut pandang mengenai berbagai foto dan fenomena ini, fenomena penampakan sosok wajah letusan gunung-gunung bisa disebut dengan pareidolia. Fenomena ini terbentuk karena simulasi yang tersamar secara acak sehingga membentuk gambaran tertentu yang mungkin kita kenali.